Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzudan Yuni dari Prodi Teknik Mesin Kilang tingkat 3 Rotating Equipment. Saya berasal dari kampus Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Pada hari ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul optimasi pada sistem turbin Toshiba T5973 dengan output power sebesar 400 MW. Sebelum masuk ke pembahasan inti, ada beberapa outline, yaitu ada pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, diikuti sesi tanya jawab jika ada yang bertanya. Masuk ke pendahuluan. Jadi untuk mendukung kebutuhan listrik di sepanjang Pulau Bali, maka dibangunlah sebuah fasilitas power generation atau pembangkit listrik. Ada yang bertenaga uap ataupun tenaga gas, adapun yang kombinasi. Namun pada topik kali ini saya membahas pembangkit listrik tenaga uap menggunakan sistem turbin generator. Jadi di PTX sendiri, sistem turbin generator terdapat dua unit, yaitu di unit 1 dan unit 2 dengan kapasitas sebesar 400 MW per unitnya. Kemudian listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke gardu induk di Krian. Dan di sini terdapat objektif dan significance. Kemudian objektif sendiri yaitu ada untuk mengetahui unit pendukung yang ada dalam sebuah siklus daya. Yang kedua, objektifnya sendiri untuk mendapatkan gambaran nyata tentang prinsip kerja turbin uap dalam sistem pembangkit. Kemudian mampu mengaplikasikan data asli suatu peralatan, dalam hal ini adalah turbin uap, ke dalam perhitungan evaluasi kinerja untuk menentukan parameter-parameter kinerjanya. Setelah itu diikuti hasil dari evaluasi, maka dilakukan optimalisasi terhadap penurunan performa yang telah dihitung dari hasil evaluasi tersebut. Dan di significance-nya ada fungsi, yaitu adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa atau tenaga atau para mahasiswa sendiri untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam industri pembangkit listrik. Di sini terfokuskan kepada pembangkitan listrik tenaga uap. Kemudian mampu mengaplikasikan ilmu teori ke dalam ilmu pengetahuan di lapangan secara real. Oke, masuk ke dalam topik inti. Dari steam power plant sendiri terdapat siklus yang dinamakan reheat Rankine cycle. Mengapa dikatakan reheat? Karena uap yang keluar dari turbin stage pertama akan kembali dipanaskan ke dalam boiler menggunakan alat yang bernama reheater. Kemudian dari reheater akan terjadi kenaikan temperatur, namun kenaikan tekanan yang tidak seberapa signifikan, yang akan steam tersebut akan digunakan untuk memutar low pressure turbin. Dapat dilihat di gambar di samping, bahwasanya pada fase 6 ke 1 merupakan pemanasan pada boiler, atau garis 6 ini merupakan fungsi pompa yang menaikkan tekanan sekaligus temperatur. Diikuti kerja pada boiler, maka tekanan dan temperatur naik. Kemudian masuk ke angka 1. Angka 1 dilihat dapat ini merupakan inlet dari high pressure turbin. Kemudian dari titik 1 ke 2 merupakan kerja turbin di antara sini. Dari titik 1 ke 2 terjadinya energi mekanik atau energi potensial yang diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Kemudian uap diekspansikan melalui turbin tekanan tinggi yang saya sebut tadi high pressure turbin. Jadi uap yang bertekanan tinggi masuk ke dalam inlet high pressure turbin, kemudian akan diputar
terjadilah penurunan tekanan dan temperatur. Kemudian masuk ke titik kedua sampai ketiga. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya di sini adalah reheat Rankine cycle, yang artinya uap keluaran dari high pressure turbin akan dipanaskan kembali ke dalam boiler guna menaikkan tekanan dan temperaturnya. Namun tekanannya tidak signifikan dan temperaturnya yang naik secara signifikan. Dapat dilihat di grafik di samping, bahwasanya adanya penurunan dari titik 1 ke 2 merupakan kerja high pressure turbin. Kemudian masuk ke 2 ke 3 merupakan kerja reheater. Di sini adanya kenaikan temperatur, namun tekanannya tidak signifikan naik. Oke, setelah keluar dari reheater, 3 masuklah ke inlet intermediate and low pressure turbine. Di sini merupakan hasil kerja dari intermediate dan low pressure turbine, sama terjadi penurunan tekanan dan suhu dikarenakan dimensi blade pada turbin yang besar. Pada dasarnya uap keluaran dari reheater tekanannya tidak sebesar keluaran dari superheater. Oke, di sini terjadi penurunan temperatur dan tekanan. Nah, kemudian masuk ke titik 4 ke 5 merupakan kerja kondensor yang berfungsi sebagai pengubah fase dari uap ke cair guna menjadikan air umpan untuk boiler. Di sini terjadi penurunan temperatur namun dia isentropis atau isoentropi, entropinya tetap. Dapat dilihat di sini, sekarang merupakan data dari sistem turbin itu sendiri. Di sini bisa dilihat tipe dari sistem turbinnya sendiri atau turbin uapnya adalah TC4F dengan produksi manufaktur Toshiba Heavy Industries, kemudian dengan speed 3000 rpm, kemudian manufactured in itu artinya adalah dibuat pada tahun 1992. Jenis turbin ini merupakan jenis turbin tandem kompon 3 silinder, artinya ada 3 bagian, kemudian dengan spesifikasi flow exhaust, dan masuk dalam kategori reheat turbin, karena uapnya harus dipanaskan kembali untuk memasuki IP intermediate dan low pressure turbin. Bisa dilihat sendiri bahwa tekanan inlet yang masuk cukup besar ke high pressure turbin sebesar 166,7 bar absolut pada temperatur 538 derajat Celcius, menandakan bahwasanya uap yang masuk ke high pressure ini merupakan uap superheated. Kemudian uap yang masuk ke reheater, artinya ini keluaran dari high pressure sebesar 35,3 bar absolut pada tekanan 400 derajat Celcius. Di sini terjadinya ekspansi karena akibat putaran dari turbin itu sendiri, maka uap itu terjadi penurunan tekanan dan temperatur. Kemudian dimasukkan ke reheater, dipanaskan kembali. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada terjadi perubahan pressure yang signifikan, namun tekanan cukup berubah secara drastis atau naik menjadi 538 derajat Celcius yang kemudian dialirkan ke dalam intermediate pressure dan low pressure turbin. Dalam hal ini pada kondisi itu sistem turbinnya bekerja tidak maksimal, yaitu pada pembebanan setengah daripada pembebanan maksimalnya, yaitu di 342 MW. Nah, kemudian dilanjut bahwasanya turbin itu sendiri memiliki 8 tingkat, kemudian high pressure-nya sendiri 8 tingkat, intermediate-nya sendiri ada 6 tingkat, kemudian low pressure-nya sendiri ada 6 tingkat dikali 4 flow.
Maksud dari dikali 4 flow berarti dia ada 4 exhaust keluar. Jadi dari kesimpulan yang bisa diambil, karena steam turbine itu sendiri bekerja tidak maksimal atau pembebanannya tidak maksimal, namun pada saat itu bekerja pada 342 megawatt atau output power sebesar 342 megawatt, artinya dia bekerja 85% dari kemampuan maksimumnya dikarenakan kebutuhan listrik yang harus disuplai. Kemudian daya aktual turbinnya sebesar daya turbin 1 ditambah daya turbin 2 sebesar 342 MW. Kemudian terjadi penurunan pada parameter efisiensi termal semula 34% menjadi 31%. Penurunan efisiensi termal bisa diakibatkan karena adanya kebocoran pada insulasi perpipaan di sepanjang alur inlet masuk ke turbin. Ini mengakibatkan parameter efisiensi termalnya turun. Kemudian lajur alir massa berhasil dikurangi pada sebesar 0,2%. Mass flow rate-nya dapat dikurangi sebesar 0,2% dikarenakan kita melakukan perhitungan kemudian dapat mengurangi air make-up dari boiler tersebut sendiri. Nah, dalam hal ini bisa mengurangi cost dari produksi listrik itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.